Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Nurahmi, SHI MESY, dosen di Fakultas Syariah, Prodi Hukum Ekonomi Syariah dengan nomor NIDN 21260785501 dari Universitas Islam Bandung. Saya mengajar di Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Pada Prodi Hukum Ekonomi Syariah, mata kuliah Manajemen Pemasaran Syariah menjadi mata kuliah inti dari capaian pembelajaran, di antaranya melalui sikap, yaitu menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan dalam bidang hukum Islam secara umum, dan bidang hukum ekonomi syariah. Melalui pengetahuan, menguasai langkah-langkah mengidentifikasi ragam upaya wirausaha yang bercirikan inovasi dan kemandirian yang berlandaskan etika Islam, keilmuan, profesional, lokal, nasional, dan global. Melalui keterampilan, mampu menunjukkan kinerja mandiri bermutu dan terukur. Pada awal perkuliahan, saya melakukan kontrak belajar dengan mahasiswa, yakni sesuai aturan universitas dengan perkuliahan sebanyak 14 kali pertemuan yang memuat pada proses capaian pada aspek sikap, pengetahuan, keterampilan, sekaligus kompetensi. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menjelaskan terkait teknik pengajaran yang saya ampuh pada mata kuliah Manajemen Pemasaran Syariah dengan mencakup 3 komponen, yaitu delivery, interaction, dan assessment. Yang pertama, yaitu delivery. Bagaimana mata kuliah ini dapat tersampaikan pada mahasiswa? Teknik pengajaran yang digunakan dengan mode pembelajaran pada mata kuliah Manajemen Pemasaran Syariah yaitu yang pertama, cooperative learning, yang kedua, small group discussion. Untuk metode pembelajaran terbagi dua, yakni teacher center sebanyak 30% dengan metode starter, menyampaikan materi dalam bentuk PPT atau menerangkan secara langsung di Zoom meeting. Yang kedua, media visual, untuk mempermudah mahasiswa memahami materi seperti berupa video terkait implementasi manajemen pemasaran syariah. Yang ketiga, lesson learning, pengetahuan atau pemahaman yang diperoleh dari pengalaman. Yang keempat, connect konsep, metode dengan menghubungkan satu konsep dengan konsep lainnya. Selanjutnya, student center learning yaitu sebesar 70% dengan tools sebagai berikut, yaitu quiz dengan difasilitasi pada e-kuliah baik berbentuk multiple choice atau esai. Untuk multiple choice disajikan pada e-kuliah atau e-learning, dan untuk esai selain disediakan di e-kuliah, juga dosen menyiapkan Google Drive untuk mengumpulkan tugasnya. Yang kedua yaitu case study method, memecahkan masalah dengan analisis kasus. Yang ketiga, discussion atau forum. Selain disediakan di e-kuliah, juga dilakukan di kelas Zoom dan di WhatsApp group. Yang keempat yaitu project research based learning. Untuk project riset ini, khususnya pada PKM atau artikel ilmiah, dilakukan tim small group dan dosen menjadi mentornya. Selanjutnya, terkait ruang lingkup mata kuliah ini, yaitu membahas mengenai yang pertama, konsep manajemen pemasaran syariah, yang kedua, prinsip pemasaran syariah, yang ketiga, karakteristik pemasaran syariah, yang keempat, etika pemasar ekonomi syariah, yang kelima, segmentasi pasar, yang keenam, riset pemasaran syariah. Mahasiswa dibuat tim small group untuk didampingi melalui riset dasar, belajar bagaimana membuat proposal riset, instrumen penelitiannya, dan diarahkan oleh dosen tentunya. Yang ketujuh yaitu pengembangan strategi pemasaran syariah. Terkait strategi-strategi yang dapat dilakukan untuk mengembangkan strategi pemasaran syariah, yaitu melalui diskusi dengan para mahasiswa yang sudah dibuat tim kelompok atau small group. Hal ini menjadi sebuah persiapan dalam ujian tengah semester. Untuk pertemuan ke-8 yaitu strategi produk planning, pertemuan ke-9 konsep penetapan harga, pertemuan ke-10 yaitu saluran pemasaran syariah, pertemuan ke-11 terkait peranan distribusi fisik dalam pemasaran, pertemuan ke-12 terkait konsep komunikasi pemasaran syariah, pertemuan ke-13 yaitu pengembangan komunikasi yang efektif, dan pertemuan yang ke-14 yaitu terkait digital marketing. Di sini, mahasiswa secara mandiri mampu mempromosikan produk dalam bentuk digital marketing pada sosial media. Hal ini menjadikan persiapan UAS kuis untuk mereview pertemuan 1-14 dan melaksanakan proyek seperti PKMK atau PKMAI untuk kesempatan dan mempersiapkan kompetensi baik nasional maupun internasional. Referensi yang digunakan pada mata kuliah manajemen pemasaran syariah yaitu ada referensi utama dan referensi pendukung. Untuk referensi utama diantaranya buku dari Profesor Fahid Sarifah yang berjudul Islamic Marketing Management,
Selanjutnya, buku dari Hermawan Kertajaya dan Muhammad Syakir Sura yang berjudul Syariah Marketing, buku dari Profesor Nurul Huda yang berjudul Pemasaran Syariah, buku dari Freddy Rangkuti yang berjudul Riset Pemasaran, dan tentunya karya saya yang terbaru tahun 2022 dan sudah mendapatkan haki, yaitu yang berjudul Teori Marketing. Selanjutnya, diperlukan juga referensi pendukung, di antaranya yaitu buku dari Profesor M. Nuryanto yang berjudul Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah, selanjutnya buku dari Uwe Adil yang berjudul Bisnis Syariah di Indonesia, selanjutnya buku dari Thomas W. Zimmer yang berjudul Pengantar Kewirausahaan dan Manajemen Bisnis Kecil. Dan karya saya tahun 2021 yang sudah mendapatkan haki juga sebagai salah satu buku pendukung yaitu buku kewirausahaan. Dan tentunya tidak terlepas dari artikel-artikel ilmiah yang sudah dipublish baik nasional maupun internasional untuk mengasah kemampuan literasi skill pada mahasiswa. Yang kedua yaitu interaction. Interaction yaitu bagaimana interaksi dengan mahasiswa. Dalam hal ini saya lakukan dengan menggunakan beberapa media, yaitu yang pertama Zoom Meeting. Untuk mendukung pembelajaran yang sudah ada pada e-kuliah, selama 2 tahun terakhir saya melakukan perkuliahan secara online. Kegiatan tatap muka melalui room Zoom pada e-kuliah. Yang kedua yaitu LMS, yaitu Learning Management System, yakni sebuah perangkat yang membantu peserta didik dan perangkat belajar untuk berinteraksi yang merujuk pada tahapan perencanaan, organisasi, dan pelaksanaan, dan evaluasi belajar secara terstruktur dengan memanfaatkan teknologi dan informasi. Selanjutnya, materi, video, diskusi dalam forum, dan presensi diakses pada LMS Model pada e-kuliah, yakni pada link ikuliah.unisba.ic.id. Yang ketiga yaitu WhatsApp Group. Digunakan untuk mempermudah koordinasi dengan para mahasiswa, maka dibuat WhatsApp Group yang wajib pada setiap kelas. Yang ketiga, assessment, yaitu penilaian kepada mahasiswa. Yang pertama, lisensi. Yang kedua yaitu quiz atau esai. Yang ketiga yaitu forum atau keaktifan di dalam kelas. Yang keempat yaitu unjuk kerja. Yang kelima yaitu praktik lapangan. Yang keenam yaitu presentasi. Yang ketujuh yaitu nilai UTS. Yang kedelapan yaitu nilai UAS. Nilai mutu yang telah ditetapkan oleh universitas yaitu nilai A hingga nilai E. Selanjutnya, untuk asesmen yaitu partisipasi sebesar 30%, yakni presensi, kuis, atau forum, dan tugas mandiri pada setiap pertemuan perkuliahan. Selanjutnya untuk UTS sebesar 30%, yakni melalui proposal riset basic. Ini bentuk dasar riset sebagaimana terdapat pada ruang lingkup materi bahwa adanya riset basic dibuat oleh tim small group. Selanjutnya untuk UAS yaitu sebesar 40%. Yang pertama didapat dari kuis sebagai review materi pertemuan 1-14. Selanjutnya yaitu implementasi proyek riset berupa paper team. Nilai UAS tentunya lebih besar karena selain adanya kuis review materi dari pertemuan 1-14, selanjutnya mahasiswa diharapkan merancang, merilis, dan mengimplementasikan dengan mengikuti PKM kewirausahaan atau artikel ilmiah dan disupport untuk mengikuti kesempatan pada kompetensi bidang pemasaran syariah seperti inovasi produk. Juga diharapkan mahasiswa bisa mengikuti proceeding nasional atau bahkan internasional sehingga terasa pada project based learning ini selain learning skill dan professional skillnya sesuai dengan capaian pembelajaran. Beberapa capaian luaran pada 2 tahun terakhir ini alhamdulillah mencapai goalsnya, yaitu diantaranya pada bulan Desember 2020 menjadi pembimbing PKM 5 yaitu pada PKM Kewirausahaan yang berhasil lolos yakni PKM Kewirausahaan meraih peringkat 3 di universitas, selanjutnya meraih peringkat 10 besar untuk PKM artikel ilmiah. Tim-tim tersebut berkesempatan mewakili universitas melaju ke PKM yang diadakan oleh Kemenristek Dikti. Selanjutnya pada bulan Juni 2021 mengikut sertakan mahasiswa untuk menjadi presenter dalam kegiatan International Conference on Islam in Malay World Icon Image yang ke-10 di Brunei Darussalam. Selanjutnya pada bulan Maret 2021 mengikut sertakan mahasiswa pada kegiatan LPPM Respect yaitu Research and Community Service Expo yang kedua dan meraih juara harapan 3 dengan kategori video produk inovasi yang bertema inovasi dan kolaborasi menuju Unisba unggul. Selanjutnya, pada bulan September 2021, melibatkan mahasiswa dalam kegiatan Carnival of Research and Innovation CRI 2021 melalui Virtual International Edition in conjunction with International Virtual Innovation Challenge Intelligent 2021
and Creative Innovations Carnival CIC 2021 di Universitas Malaysia Kelantan meraih Silver Award. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik Ibu. Baik, untuk pertemuan kali ini di mata kuliah Manajemen Pemasaran Syariah terkait riset pemasaran syariah. Baik, untuk sebelumnya, untuk memulai materi riset pemasaran syariah, Ibu akan cek untuk tugas sebelumnya di komunikasi pemasaran digital, berkaitan juga dengan product planning-nya, mungkin yang sudah fix Cynthia terkait susu kurma. Barangkali bisa dijelaskan ya? Assalamualaikum. Baik, saya akan menjelaskan produk yang saya gunakan yaitu susu kurma. Di sini analisis produknya merupakan produk kemasan yang terbuat dari susu sapi rendah lemak yang diperkaya dengan kurma asli pilihan yang bisa membantu meredakan batuk dan masalah pencernaan, terutama baik untuk ibu hamil dan menyusui. Selain itu, aroma khas dari produk ini sendiri sangat bermanfaat yang mampu mengurangi kadar kolesterol dalam tubuh. Juga memiliki zat besi. Kemudian analisis pasarnya, produk kami dipasarkan dengan harga 10.000 per botol. Strategi promosi pada produk kami berupa direct promotion sama online promotion. Pada sebuah rencana usaha, hendaknya dilakukan analisis dalam mempertimbangkan kekuatan usaha yang dimiliki, kemudian kelemahan, kemudian kesempatan, dan ancaman yang mungkin terjadi. Itu mungkin analisis produk dan analisis pasar pada produk kami. Baik. Jadi menggunakan analisis SWOT berarti ya, ada strength-nya, kekuatannya, kelemahannya seperti apa. Baik, selanjutnya ada lagi yang mau menjelaskan dari tim yang lain? Tim S Jahe gimana? Coba bisa dijelaskan singkat saja sebelum ke materi riset pemasarannya. Baik Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari tim kami memproduksi sebuah produk dengan bentuk es krim jahe. Es krim jahe ini terbuat dari bahan-bahan yang bisa dibilang unik, karena dalam produk kami, es krim tersebut menggunakan salah satu bahan yaitu jahe yang menjadi bahan pokoknya. Begitu Ibu, kurang lebih. Siap, bagus ya. Kemudian selanjutnya dari tim yang lain, boleh dijelaskan? Boleh saya, Bu. Baik, Azizah gimana? Kalau dari tim kami itu terinspirasi untuk memanfaatkan limbah alam seperti kopi, kakao, mete, dan sawit untuk menjadi pakan ternak yang berkualitas. Nah, kemudian untuk dari rencana ini bertujuan untuk membentuk UMKM peternakan sapi rumahan. Untuk analisis pasarnya kami menerapkan analisis SWOT. Yang pertama itu ada kekuatan usaha, kelemahan, dan kesempatan, juga ancaman. Kemudian untuk proses pemasarannya, kami sudah menargetkan untuk harga sebesar 130.000 dengan berat 50 kg. Lokasi yang kami akan pasarkan itu di wilayah Rancah, Kabupaten Ciamis. Kemudian untuk strategi promosi yang kami gunakan itu ada online dan offline, yang dimana online itu kami memanfaatkan media sosial dengan membuat kemasan dari pakan kami ini, pakan sapi, menjadi lebih menarik untuk digunakan oleh peternak. Kemudian untuk strategi promosi secara offline-nya kami membuat sebuah brosur gitu Bu, kalau untuk planning kami. Dari produk kalian ya, dan yang belum nanti kita akan pengembangan strateginya di riset pemasaran juga. Selanjutnya mungkin nanti kita luarannya bisa ikut lomba BMC ya, bisnis kanvasnya seperti apa. Baik, Ibu izin share screen untuk materi hari ini. Kita mulai saja ya untuk menjelaskan terkait riset pemasaran syariah. Di sini kita berkaitan dengan marketing riset itu sendiri. Dalam Islam di sini istilahnya itu tabayun. Tabayunan berarti mencari kejelasan hakikat atau kebenaran suatu fakta dan informasi dengan diteliti secara seksama dan hati-hati. Jadi bagaimana kehati-hatian kita dalam proses riset itu sendiri. Makanya di sini American Management Association juga mengatakan bahwa marketing research is critical study and evaluation on continuing basis of present and potential markets and of marketing operation to the end that the policies, methods, and performance is this area be governed by supportable conclusion and may stand the test of objective partial. Jadi studi dan penilaian terhadap keadaan pasar sekarang dan potensi pasar
guna menetapkan kebijaksanaan. Metodenya itu seperti apa, performa usahanya seperti apa, yang ditunjang dari kesimpulan. Nanti ada simpulan yang dapat diukur. Apa ini simpulannya bersifat menetap atau butuh lagi pengembangan dari riset selanjutnya. Jadi bisa diartikan bahwa riset di sini sebagai tabayun dalam Islam. Kita bertabayun terlebih dahulu. Selanjutnya untuk tujuan riset di sini kita bisa bersifat penemuan, ini terbarukan, teori terbarukan yang kita bisa dapatkan, betul-betul baru dan sebelumnya belum pernah diketahui, kemudian bersifat pembuktian, data itu diperoleh untuk membuktikan adanya keraguan terhadap informasi, bisa jadi menguatkan terhadap penelitian yang sebelumnya, selanjutnya itu bersifat pengembangan, memperdalam lagi gitu ya, dan memperluas pengetahuan dari yang teori yang sebelumnya sudah ada atau informasi yang sudah ada dengan pengetahuan yang telah ada. Untuk selanjutnya itu sifat riset, yang tidak terlepas dari penggunaan metode ya. Sekali lagi metodenya, kemudian dari pengetahuannya itu bisa dijelaskan di sini secara rasional. Rasional itu berarti berpijak pada berpikir rasional itu seperti apa, kemudian bersifat objektif ya, berpijak pada keadaan objek sebenarnya itu seperti apa gitu ya. Kemudian di sini bersifat empiris, dikaji merupakan realitas atau kenyataannya itu seperti apa yang dialaminya. Kemudian di sini harus juga bersifat sistematis ya. Semua unsur dalam proses kajian harus menjadi kebulatan yang konsisten, tetap gitu ya. Kemudian di sini bebas, pelaku penelitian harus dalam keadaan bebas, tidak pengaruh dari baik eksternal maupun internal atau tekanan dari siapapun gitu ya, dan tidak dipengaruhi kepentingan pihak tertentu. Saya mungkin lebih mementingkan untuk perusahaan yang saya miliki nih, untuk risetnya kayaknya dipositif-positifkan gitu ya. Tidak seperti itu. Jadi tidak ada pengaruh dan tekanan dari pihak manapun. Kemudian bersifat berasaskan manfaat di sini ya. Dari kesimpulannya itu harus bersifat umum dan bisa dimanfaatkan oleh siapapun. Jadi ada kepentingan untuk manfaat. Jadi tujuan penelitian ada manfaat penelitiannya itu harus seperti apa. Nah, ini harus ada manfaatnya gitu ya. Kemudian di sini ada bersifat relatif. Penemuan dan kesimpulan itu penelitian tidak dimutlakan kebenarannya sehingga memungkinkan untuk diuji dari temuan berikutnya atau temuan orang lain. Tadi ya bersifat temuan itu ya sendiri yang bisa mungkin diperdalam oleh riset-riset selanjutnya yang bisa dimanfaatkan oleh periset selanjutnya atau mungkin oleh Anda sendiri bisa dilanjutkan untuk riset selanjutnya. Itu kan jadi lebih menarik dan lebih mengembangkan dari ilmu pengetahuan itu sendiri sehingga ilmu pengetahuan akan semakin berkembang. Itu dari segi sifat riset. Selanjutnya dari pembagian marketing riset di sini, cara teori di sini menurut K.L. Mage bahwa analisis pasar dan observasi pasar. Dalam analisis pasar di sini, penyelidikan keadaan pasar tertentu pada suatu tertentu ini lebih statis, jadi stagnan gitu, hanya dianalisis saja gitu ya. Susunan pasarnya hanya tertentu. Kemudian di sini ada observasi pasar, ini kebalikannya dari analisis, lebih gerak-geriknya gitu, seperti apa lajunya. Kalau tadi lebih statis, sekarang lebih ke gerak-geriknya. Dalam analisa pasar maupun observasi, saling berhubungan gitu ya. Kita perlu analisis pasarnya, kita perlu observasi pasarnya, implementasinya di lapangan itu harus seperti apa. Nah, ini dibuat juga pemisah antara penyelidikan itu apakah bersifat kualitatif, kuantitatif, ataupun mungkin di mix method antara kualitatif dan kuantitatif itu sendiri. Sampai sini paham ya, jelas ya untuk pembagian marketing risetnya, kemudian tadi sifat risetnya, dari mulai pengertiannya juga sudah dijelaskan. Untuk selanjutnya itu bentuk penyelidikan risetnya. Tadi sudah dibahas sekilas bagaimana itu penyelidikan kualitatif, bagi itu penyelidikan kuantitatif, kemudian mix metode itu perpaduan antara kualitatif dan kuantitatif itu seperti apa. Nanti contoh-contohnya akan di-akhir Ibu akan share bagaimana penyelidikan itu sendiri dalam sebuah paper yang sudah publish baik nasional maupun internasional. Di sini penyelidikan kualitatif itu berhubungan dengan teknis produk, motif penetapan pilihan konsumen, perubahan-perubahan dalam modenya itu seperti apa, dan lain-lainnya ya. Masih banyak sekali ide-idenya, ini beberapa saja yang bisa Ibu contohkan. Kemudian di sini kuantitatif meliputi keadaan pasarnya, penetapan masanya, mengenai jumlah banyak dan harganya itu sendiri, itu bisa lebih pada kuantitatifnya. Kemudian di sini mix method, yaitu perpaduan antara kualitatif dan kuantitatif itu sendiri bisa dipadukan. Jadi ada yang kualitatifnya, kemudian ada yang kuantitatifnya. Selanjutnya mengenai prosedur marketing risetnya. Seperti apa sih langkah strategis dan proses riset itu pemasaran itu? Di sini ada 8 langkah yang bisa Ibu simpulkan di marketing riset, langkah strategis yang benar-benar oke lah ya untuk dibuat sebuah riset gitu. Yang pertama itu identifikasi masalahnya. Masalah pemasarannya itu seperti apa? Sebagai prosedur riset pemasarannya itu langkah awalnya itu masalahnya dimulai dari masalahnya. Kemudian melakukan eksplorasi awal, merumuskan masalahnya. Dari masalah yang begitu luas kita rumuskan dari beberapa poin rumusan masalahnya. Biasanya dalam penelitian itu ada 2 atau 3 permasalahan yang menjadi saran riset yang kita akan tuju. Kemudian di sini menyusun rencananya. Risetnya itu yang mulai dari mengumpulkan data, kalian langsung observasi langsung ke lapangan, atau melakukan survei langsung ke lapangan, atau survei di lingkungan sekitar yang kita butuhkan untuk dalam riset itu sendiri.
Kemudian poin yang keempat yaitu instrumen riset. Di sini ya, ada kuesioner, ada interviewnya, dan lain-lain yang mungkin kalian bisa lakukan dalam instrumen riset itu. Kita butuhkan apa? Apakah mungkin bisa studi pustaka terlebih dahulu atau seperti apa? Itu bisa dijadikan sebagai instrumen riset. Yang kelima itu menyajikan rencana riset. Penelitian harus meringkas secara dalam bentuk proposal tertulis. Nanti kalian bisa bentuk langsung dalam sebuah proposal pengajuan bagaimana kita akan melakukan riset itu sendiri. Apakah ada kekurangan dari yang sebelumnya, masalahnya masih terlalu luas, atau seperti apa, itu bisa kita tuangkan dalam sebuah proposal riset. Dari poin 1, 2, 3, 4, 5, mungkin sudah tergambarkan ya, bagaimana kita bisa membuat marketing riset itu menjadi lebih bisa diimplementasikan dalam sebuah tulisan gitu. Nah, makanya di sini ada poin ke-6 di sini ya, mengimplementasi rencana riset. Nah, di sini kita implementasikan rencana riset itu, tadi udah bentuk proposalnya, kita implementasikan dalam kenyataannya itu seperti apa riset itu sendiri. Yang ketujuh yaitu menganalisis informasi yang perlu diadanya perhatian khusus terhadap riset informasi pemasarannya yang dianut dalam sebuah perasaan. Nah, kemudian di sini yang terakhir yaitu menyajikan hasil temuannya dalam bentuk keputusan. Nah, itu hasil riset dari temuan kalian itu bisa kalian jadikan sebuah hasil riset yang luar biasa, apakah itu bentuk temuan baru, teori baru, atau mungkin bentuk pembuktian, atau mungkin bisa membuktikan dari riset-riset sebelumnya yang belum pernah dilakukan riset oleh temuan-temuan yang sebelumnya gitu, atau bisa menguatkan dari riset-riset yang sebelumnya. Selanjutnya, contoh dari masalah manajemen dan masalah riset pemasarannya. Jadi kita bedakan masalah manajemen dan kemudian riset pemasarannya. Misalkan dari segi permasalahannya itu apakah produk baru perlu diluncurkan gitu, dan saat kapan itu produk baru itu harus diluncurkan, seperti halnya tadi produk-produk planning kalian yang sudah kalian luncurkan gitu ya. Kemudian di sini untuk masalah risetnya yaitu mengetahui pilihan konsumen dan daya tarik produk tersebut gitu ya. Sepertinya kita perlu meluncurkan produk tersebut karena memiliki daya tarik produk dari itu sendiri gitu ya. Nah, itu dari masalah riset pemasaran. Kemudian dari masalah manajemen selanjutnya ini terkait iklan. Iklan yang perlu diubah. Misalkan efektivitas iklan ini ada nggak sih? Yang tadi misalkan pakan ternak ya, iklannya itu offline maupun online. Dari iklan brosurnya itu menarik tidak sih untuk brosurnya? Efektif nggak sih kita sebar-sebar brosur gitu? Jangan sampai modal kita habis di percetakan brosur, tetapi efeknya nggak berdampak gitu pada pakan ternak itu sendiri gitu ya. Dan dari produk planning kalian yang tadi sudah kalian lakukan. Selanjutnya di harga, apakah harga itu perlu dinaikkan? Tidak. Seperti halnya tadi yang di harga susu kurma yang hanya 10.000, apakah mungkin karena produksi botolnya sekarang kemasannya sudah berbeda, apakah perlu dinaikkan menjadi 1.500, atau misalkan enggak deh dari 9.500 justru dikurangin Bu, karena memang produknya udah cukup lah segitu harganya. Kalaupun dikurangin mungkin konsiunitas dengan koperasi gitu ya, yang tadinya dari harga tadi Cynthia yang harganya 10.000, tapi kalau udah kerja sama misalkan dengan koperasi ya 9.500 berbagi harga gitu ya, 500-nya untuk keuntungan dari koperasi itu sendiri gitu ya. Jadi tetap 10.000 dijualnya, tapi keuntungan Cynthia yang biasanya mungkin hanya 2.500 sekarang berbagi dengan koperasi itu sendiri menjadi 2.000 saja gitu. Nah, di sini makanya dibutuhkan elastisitas harga. Apakah perlu dinaikkan atau diturunkan, dan bagaimana pengaruhnya terhadap penjualan dan profit? Apakah dengan diturunkan harga seperti itu apakah akan berdampak besar karena memang sudah bekerja sama dengan koperasi, atau mungkin penjualannya jadi agak kurang karena koperasi tidak intens untuk bisa menjualkan produk yang tadi Cynthia keluarkan gitu ya dengan kerjasama dengan koperasi. Nah, itulah salah satu contoh-contoh salah manajemen dan riset manajemen yang bisa kalian lakukan dalam sebuah riset pemasaran. Oke, bagaimana prosedur riset itu sendiri? Ada di sini langkah-langkahnya. Yang pertama mungkin rumusan sasaran proyeknya. Tadi ya, dari sasaran proyek itu seperti apa. Kemudian analisis situasi. Kira-kira untuk surveinya memungkinkan atau tidak gitu. Nah, ini lakukan secara informal terlebih dahulu ya di poin 3. Ini 1, 2, 3. Kemudian nanti penelitian lanjutan perlu dilakukan. Perencanaannya dilakukan secara formal. Tadi masih dalam bentuk informal, sekarang secara formal. Seleksi sumber-sumber informasi. Jangan sampai kalian mentok di informasi itu sendiri, ternyata tidak bisa diinterview gitu ya. Jadi harus carikan sumber informasinya. Kemudian seleksi metodenya apakah cocoknya seperti cukup di survei kah, di kuesioner kah, atau di studi pustaka kah. Nah, kemudian misalkan di kuesioner gitu ya, kita ujikan nih berapa gitu pelanggan yang harus bisa kita ujikan untuk kuesioner. Oke, di sini ya, ataupun tidak gitu ya. Nah, tidak berarti balik lagi ke seleksi metode ke poin 5. Apakah metodenya cukup aja lah di studi pustaka, tidak perlu mungkin menyebarkan kuesioner atau sampel atau seperti apa. Jika lanjut misalkan di kuesioner, ada nih pelanggan-pelanggannya kita cek untuk bisa kuesioner sendiri, kita kumpulkan data, kemudian
poin masuk di poin 6 dengan analisis interpretasi datanya seperti apa, kemudian dipersiapkan untuk laporan tertulis di manajemennya, kemudian ditindaklanjuti nanti di hasilnya seperti apa dalam riset pemasaran itu. Sehingga ada hasilnya untuk manajemennya itu sendiri bisa ada masukan ke perusahaannya, baik ke lingkungan praktisinya juga bisa gitu ya, di kalangan akademisi kita bisa menambahkan teori. Sebelum di akhir simpulan ini, dari tanggapan ini mungkin dari Ajija dari produk pakan sudah ada gambaran ya terkait risetnya. Sebaiknya dari produk tersebut baiknya di offline apa online ya untuk riset pemasaran dari misalkan secara iklannya gitu. Lebih efektifnya itu seperti apa? Kalau saya lihat produk baru gitu ya dari kami, mungkin lebih efektifnya lebih ke secara online gitu Bu. Karena kan mengurangi biaya pengeluaran kalau dari saya sendiri. Yang lainnya ada yang mau menambahkan ide gagasannya mungkin apakah sebaiknya Bu memang lebih digencarkan di online saja atau mungkin seperti apa? Oke, dari Ikhwan mungkin ada ide menarik nih. Kira-kira Hafid nih sebagai jago digitalnya nih, sebaiknya seperti apa gitu untuk digitalisasi dari riset pemasaran secara online yang dibantu dari pakan ternak ini sebaiknya seperti apa menariknya? Kalau dari saya untuk strategi pemasaran dalam online ini lebih baik kita gencarkan dalam bentuk video gitu Bu. Karena saat ini gitu TikTok itu kan sedang viral gitu Bu. Jadi sangat mudah gitu Bu untuk FYP dan itu bisa menjadi terobosan baru gitu Bu untuk pemasaran ini. Oke, berarti di segi pemasaran digital bisa dibantu nanti dengan aplikasi TikTok ya yang lagi booming gitu ya. Oke, dari materi riset pemasaran ini, Ibu akan coba simpulkan di sini ya, bahwa riset pemasaran atau marketing riset ini yaitu kegiatan penelitian di bidang pemasaran yang dilakukan secara sistematis, mulai dari latar belakang masalah yang harus jelas, kemudian perumusan masalah, tujuan penelitian, pengumpulan data, pengolahan data, dan interpretasi hasil penelitian, kesemuanya ditujukan untuk masukan pihak manajemen atau halayak dalam rangka identifikasi masalah dan pengambilan keputusan untuk pemecahan masalah. Nah, hasil riset pemasaran ini dapat dipakai untuk perumusan strategi pemasaran. Manfaat risetnya di sini dengan tabayun, dengan insidor, bisa membandingkan suatu data dengan data yang lain, kemudian mengusung pendalaman ilmu pengetahuan, pengujian atas kebenaran informasi. Kemudian di sini ada buku referensinya, contoh riset kualitatif dan kuantitatif. Di sini ada secara internasional maupun nasional. Contohnya di sini peran koperasi syariah sebagai pusat kajian muamalah, ya itu sebagai contoh kualitatif. Kemudian di sini pengaruh religiusitas kepercayaan sebagai contoh dari kuantitatifnya. Nah, selanjutnya nanti kalian bisa di Google Scholar aja ya untuk bisa dicek paper-paper Ibu yang sudah publish ya, publish riset internasional. Di sini ada kualitatif kuantitatif juga ya. Di sini tentang consumer behavior itu lebih bersifat kualitatif. Di sini motivation purchase halal produknya ini bersifat kuantitatif. Oke, selanjutnya untuk tugas kelompok, Ibu akan bagikan tugas kelompok. Di sini ada 6 kelompok. Oke, untuk tugas kelompok sudah siap ya. Baik dicatat di sini kelompok 1 terkait riset pemasaran halal fashion. Halal Passion di sini oleh Khairunisa dan Safira. Siap ya? Oke. Khairunisa. Oke. Selanjutnya di sini riset pemasaran terkait halal kosmetik. Kemudian di sini kelompok 3 halal tourism. Halal kosmetik di sini Intan dan Lucy. Kemudian halal tourism Hafiz dan Delia. Kemudian di sini kelompok 4 riset pemasaran terkait halal food oleh Aib dan Cynthia. Kemudian kelompok 5 riset pemasaran terkait halal transaction. Kelompok 6 di sini riset pemasaran terkait halal sosial media. Nah, mungkin gitu aja untuk materi hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Sudah paham ya untuk tugasnya seperti apa. Terima kasih juga atas kerjasamanya. Pertemuan selanjutnya yaitu terkait strategi pengembangan riset. Paper ini akan Ibu kembangkan lagi untuk strateginya. Disiapkan saja poin-poin pentingnya. Kita akan jelaskan lagi terkait bagaimana pengembangan strategi riset itu sendiri. Baik, demikian untuk pertemuan kali ini. Terima kasih atas kehadirannya. Billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Bu. Demikian penjelasan terkait teknik pengajaran yang saya ampuh pada mata kuliah Manajemen Pemasaran Syariah dengan mencakup 3 komponen yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Dan cuplikan perkuliahan secara online melalui Zoom Meeting. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.